Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala wa ashabihi ajmain amma ba'du. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua dan selamat bergabung. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan kasih anugerah hingga kita bisa berkumpul bersama di pengajian Rabu pagi waktu Eropa dan sore waktu Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kami curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita selalu ke jalan yang benar, aman serta barokah. Yang saya sayangi sahabat-sahabat, selamat bergabung dalam kajian virtual ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Haja Sastri Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jamaah semuanya, kali ini kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu secara virtual dalam kajian Majelis Pengajian Perancis dengan topik yaitu karena bertepatan dengan Hari Pahlawan nih. Selamat Hari Pahlawan ya buat para wanita-wanita muslimah khususnya yang berada di perantauan ya. Kita berjuang untuk tetap istiqomah. Nah, jadi topiknya hari ini yang ingin kita tampilkan adalah cinta tanah air, kembangkan integritas berbasis nilai-nilai Islam. Kajian ini akan disampaikan oleh Bunda Sastri Bakri. Peserta yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya membaca sedikit biodata beliau. Saya katakan sedikit karena beliau ini prestasinya luar biasa. Jadi saya ambil yang penting-pentingnya saja ya Bunda ya. Baik, Bunda Sastri kelahiran Pariaman, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seorang profesional, aktivis, birokrat, dan sastrawan Indonesia asal Padang. Beliau adalah Ketua Wanita Penulis Indonesia Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Padang, Vice Presiden Wanita The Malay Islamic World yang berpusat di Malaka, dan masih banyak lainnya. Pada November 2012, Bunda Sastri Bakri dilantik sebagai Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Indonesia oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Bunda Sastri juga dikenal sebagai penulis dan sastrawan, banyak karyanya yang sudah diterbitkan. Saya hanya membacakan dua saja karena saking banyaknya, yaitu Gelombang Matahari dan Hatinya Tertinggalan di Gaza. Beliau juga pernah mendapatkan anugerah Sri Kandi Tun Fatimah dari Ketua Menteri Malaka yang disematkan oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi pada tahun 2007. Baik. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita akan langsung aja memulai kajian ini. Kepada Bunda Sastri, saya persilakan waktunya 40 menit ke depan. Silakan Bunda Sastri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada. Hari ini tepat 10 November, hari yang luar biasa, dan saya menjadi orang luar biasa karena udah diundang oleh Mbak Berta dan Mbak Dini dan teman-teman semua untuk berbagi. Saya katakan berbagi karena saya bukan ustazah sebetulnya, tapi karena udah beberapa kali saya diundang dalam setiap pengajian, lama-lama saya dari cita-cita yang masih kecil dulu kayaknya bisa juga saya kembangkan ini menjadi ustazah. Banyak ilmu sebetulnya harus dipelajari kalau kita menjadi ustazah. Tapi nggak apa-apa, dakwah adalah bagian kewajiban kita sebagai umat muslim, dimanapun dia berada, di posisi apapun dia harus memberikan dakwahnya kepada orang lain. Dakwah adalah menyampaikan suatu kebenaran yang dia yakini kebenaran itu memang harus dia sampaikan. Jangan sampai ketika kita berdakwah, kita ingin menyampaikan soal cinta tanah air, kita sendiri nggak cinta tanah air. Nah itu
tidak berdakwah. Jadi kita yakini dulu apa yang kita sampaikan, kemudian kita pengaruhi orang lain untuk sama dengan apa yang kita sampaikan. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini juga bagian dari tugas saya. Itu barangkali di Wikipedia ya, ambil biodatanya belum diupdate itu oleh Wikipedia, jadi sudah banyak banget itu jabatan. Setelah itu yang saya pegang sekarang, saya adalah Widya Iswara, ahli utama di Kementerian Dalam Negeri BPSDM. Tepatnya sekarang saya baru pindah di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Nah, kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya selalu bicara soal wawasan kebangsaan. Saya bicara selain nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN itu saya formulasikan dengan namanya aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 5 hal itu penting banget bagi ASN. Nah, sekarang ketika Mbak Berta memberikan cinta tanah air, kembangkan integritas berbasis nilai-nilai Islam, yang terpikir oleh saya adalah ini kok cocok dengan apa sehari-hari yang selalu saya sharing soal cinta tanah air. Nah, karena itu saya berterima kasih sekali bisa kenal dengan Mbak Dini yang cantik banget ternyata ya. Selain jurnalis ya, cantik juga. Jangan-jangan pernah jadi peragawati juga ya. Nah, merasa sangat terhormat saya diundang dalam kajian mingguan pengajian Perancis. Luar biasa, dahsyat saya pikir. Teman-teman semua dahsyat. Sebagai diaspora Indonesia, apakah ini diaspora ada yang Minang juga saya nggak tahu, tetap istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Ibu-ibu semua tetap, suara saya dengar nggak ya? Dengar ya? Tetap sangat jelas. Ya, tetap memegang teguh, tetap berpendirian teguh dengan nilai-nilai kebangsaan kita, dengan nilai-nilai Islami kita. Nah, itu yang nanti kita bisa diskusikan dalam perspektif kita masing-masing, bagaimana sebetulnya daya juang ibu-ibu semuanya ketika berada di rantau orang. Menjadi diaspora di tengah yang liberal, free sex barangkali, kita tetap istiqomah. Tadi saya aja hampir nangis loh, dengerin ibu-ibu ngaji itu hampir nangis karena apa? Masih juga kita berada di luar, tetap saja mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dasar yang kuat ketika kita bercerita tentang cinta tanah air, kita bercerita tentang integritas, kita bercerita tentang nilai-nilai Islam. Karena itu saya apresiasi. Terima kasih banyak banget. Alhamdulillah 10 November adalah momen penghargaan kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang berjuang untuk bangsa dan negara. Dulu mereka berjuang menyerahkan seluruh harta kekayaannya, seluruh fisik, pikiran, dan tenaganya untuk bangsa dan negara. Kita sekarang ini sebetulnya perang mungkin membangun perang itu dengan menjaga peperangan zaman sekarang itu adalah sebagaimana yang tadi disampaikan di awal itu, tetap menjaga istiqomah. Itu perang kita sekarang. Samping itu juga adalah perang kata-kata. Karena kata-kata sekarang yang hoax bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Nah, kalau kita tidak kuat dengan nilai-nilai Islami dan nilai-nilai integritas, maka perang kata-kata menjadi kita kalah. Bahkan kita bisa menjadi ikan yang busuk. Kita bisa menjadi ikan yang tidak berjiwa. Karena ikan yang hidup, ikan yang ada jiwanya, walaupun sekelilingnya air laut asin, dia nggak pernah asin kan kalau ikan yang segar, ikan yang hidup. Tetapi kalau ikan yang sudah mulai membusuk, dikasih garam dia ikut membusuk. Ya, ikan yang sudah mati karena sudah tidak ada jiwanya lagi, dia gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, karena itu saya
merasa ini Hari Pahlawan yang dekat dengan Sumpah Pemuda beberapa waktu yang lalu, kita sudah sepakat satu bangsa, satu negara, satu itu menjadi apa? Menjadi konsensus dasar kita. Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia dan segala macam kita sudah menjadi, dan bahkan lagu Indonesia Raya, lagu bangsa kita. Kalau Bu Dini dengar lagu Indonesia Raya di luar, saya kalau lagi di luar dengarkan lagu Indonesia Raya itu nangis, Bu. Sementara orang Indonesia yang ada di sini, dia mendengarkan lagu Indonesia Raya itu sampai ketawa. Jadi tidak meresapi. Kalau kita bicara cinta tanah air, itu adalah soal patriotisme, soal jiwa kepahlawanan yang ada di orang-orang dulu itu yang pindah ke kita. Mereka sudah merumuskannya menjadi konsensus dasar bangsa kita dalam nilai-nilai Pancasila, dalam rumusan Undang-Undang Dasar 45, dalam kebinekaan. Kita beragam-ragam agama, semua diakui, tapi bagi kita tentu agama kita yang paling baik, paling sempurna. Inna dinna indallahil Islam. Itu kan memang itu, tapi itu bukan berarti kita melecehkan agama lain. Menghargai orang lain, memberikan toleransi kepada orang lain adalah wujud cinta tanah air. Tapi bukan berarti juga kita mengikuti pola ataupun ritual agama mereka. Itu yang sebetulnya kadang-kadang kita kurang memahami, bukan kurang memahami, mungkin memahami, tapi tidak mengaplikasikan atau tidak mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sepakat dengan konsensus dasar sebagai wujud cinta tanah air kita itu adalah nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Undang-Undang Dasar yang tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu sebetulnya tugas kita, tugas bangsa kita dalam satu wadah kesatuan Republik Indonesia. Beragam-ragam tetapi tetap bersatu. Ragam pulau, ragam bahasa, ragam etnik, ragam budaya, ragam seni, segala macam itu tetap dalam konsep konsep cinta tanah air. Bagaimana kita cinta tanah air? Pertanyaannya gitu kan. Sering saya ditanya, gimana sih cinta tanah air? Bagaimana wujud kita cinta tanah air? Itu sebetulnya wujudnya adalah membela negara. Kita bangga dengan negara kita bangga dengan bangsa kita taat dengan aturan. Aturan apa? Aturan agama kita, aturan bangsa dan negara kita, aturan yang ada di dalam sekeliling kita, termasuk aturan dalam rumah tangga kita. Jadi kalau kita bicara itu kan personal, nggak bisa diinikan, nggak bisa dicampur aduk. Sebetulnya saya sering katakan new personal branding itu sebetulnya adalah new institusi branding. Artinya gini, kalau satu saja peserta pengajian ini berlaku tidak amanah, tidak istiqomah, yang disebut orang apa? Pengajian Perancis, itu anggotanya yang begitu. Pengajian Perancis, organisasi yang disebut, gitu loh. Nah karena itu ketika kita istiqomah melakukan sesuatu hal yang baik, teguh dengan pendirian, maka pengajian Perancis ini akan terus menerus menjadi apa yang disebut dengan semacam role model. Jangan sekali berarti setelah itu mati. Itu harus konsisten, fokus. Saya kasih semangat Mbak Dini supaya jangan berhenti. Karena Mbak Dini percaya deh, apapun yang kita lakukan di dunia, ya, yang baik ya, apalagi yang buruk, yang baik kita lakukan itu tantangannya luar biasa banyak. Ya, bahkan fitnah bisa sampai ke kita. Nah, karena itu kita tetap membina kerukunan, menjaga perdamaian di antara kita dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau misalnya ada yang katakan, saya sebetulnya sudah baik sebetulnya, tapi mereka yang selalu menghina saya, yang selalu menekan saya, sehingga akhirnya hubungan itu tidak baik. Maka kita bisa memperingatkan dia satu kali. Satu kali masih kumaafkan, kan gitu ya. 2 kali juga kumaafkan.
Tapi jangan sampai 3 kali. Maka ketika itu sampai 3 kali dia tetap tidak berubah, maka left behind. Hijrah bahasa kitanya ya. Jadi nggak ada masalah kita menjaga jarak dengan orang lain, bukan berarti menjaga silaturahmi kita timbang-timbang manfaat mudaratnya. Nah, sekarang kita bicara cinta tanah air. Apa indikatornya? Apa indikator cinta tanah air? Kan itu jiwa patriotisme. Kita menjaga kalau misalnya berada di negara kesatuan Republik Indonesia, di batas wilayah ada yang mengganggu, nah kita mestinya memperjuangkan. Kita punya tanah wilayah kita pun, kita punya hak tanah kita pun, kemudian ada orang yang mengganggu, kita juga harus, itu ada jihad sebetulnya. Jihad memperjuangkan hak kita, itu adalah jihad. Nah, karena itu jiwa patriotisme bagi bangsa dan negara tidak hanya berpikirnya besar, the big thinking about negara ataupun bangsa ini tidak, tetapi apa yang kita lakukan di masing-masing fungsi tugas kita. Masing-masing apa yang kita lakukan. Jadi menjaga hak kita, menjaga melakukan kewajiban kita, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa, bangga dengan semua kekayaan yang ada di negara kita. Itu adalah wujud cinta tanah air. Ini yang Ibu Dini, Mbak Dini lakukan adalah wujud dari cinta tanah air. Cinta tanah air bahwa kita memang walaupun kita berada di jauh dari bangsa Indonesia, keteringatan kita tetap kepada masa kanak-kanak, masa remaja kita, bahwa bangsa kita tetap harus dirawat, budaya kita tetap harus dirawat, nilai-nilai agama kita tetap harus dirawat. Bagaimana caranya? Itu dengan aktivitas kita di banyak kegiatan organisasi. Dan kata, ngapain juga organisasi, gibah aja banyak tuh, nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya. Kalau yang organisasi yang bergibah, iya memang ada juga itu kelompoknya, ada kelompok lagi itu kelompok sosialita, misalnya kelompok arisan, ada juga yang tidak bermanfaat, tapi ada juga kelompok arisan yang bermanfaat. Ini pengajian ini kan bermanfaat nih, sama-sama kita rasakan tadi ya, kita mengaji. Soal mengaji bukan soal salah makratnya, bukan soal salah tajwidnya, tidak seperti itu. Itu bisa berproses untuk menuju, tetapi semangat kebersamaan itu yang perlu kita bangun ya. Dan tadi saya katakan cinta tanah air yang sudah diformulasikan atau dirumuskan oleh bangsa kita, Pancasila. Jangan kita bicara saya Pancasila, tetapi tindakannya tidak satu pun yang menunjukkan dia rasa Pancasila itu. Ya, saya ini bagian dari pemerintah, tetapi saya juga suka kritik kalau umpamanya kita mengatakan saya Pancasila, tetapi nilai-nilai Pancasila kita tidak aktualisasikan, kita tidak membuat menjadi aksi, kita tidak implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita bicara Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia sampai keadilan sosial, maka kita dalam berpikir itu, mulai dari awal berpikir, itulah yang kita bisa bicara soal adil misalnya. Adil itu dimulai dari pikiran, dari hati, baru nanti muncul amalan, tindakan. Bagaimana kita? Jangan kita bicara saya Pancasila untuk mempersatukan, tapi ternyata orang terpecah belah. Itu bahaya, ya. Jadi itu kita harus yakin betul-betul bahwa Pancasila sebagai dasar negara memang betul-betul akan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya agak bingung juga nih, saya ini bukan pendakwah, tapi bagaimana cara saya menggabung cinta tanah air, kemudian integritas dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita bicara nilai-nilai Islam, apa sih sebetulnya nilai-nilai Islam? Banyak sekali nilai-nilai Islam. Ya, nilai-nilai Islam, kalau kita bicara nilai-nilai Islam, semua kebaikan adalah nilai-nilai Islam. Semua keburukan udah pasti bukan nilai-nilai Islam.
Tetapi sesungguhnya nilai-nilai kebaikan tidak hanya ada di Islam. Seluruh agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan toleransi. Yang merusak itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang anti Pancasila, yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memiliki nilai-nilai religi, ya, tidak memiliki nilai-nilai moral, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Islam yang kita lakukan adalah bagaimana Islam yang kafah. Saya sendiri belum Islam yang kafah, saya aja ngutip saja nih Islam kafah ini. Bagaimana otak kita berpikir, hati nurani kita merasakan, kemudian perasaan kita itu kita bagi kepada yang lain, dan itu yang tadi dalam pengantar itu disebutkan bahwa utuh antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Itulah namanya integritas. Ada lagunya itu, kalau misalnya ini saya sering katakan, demonstrasikan integritasmu dalam sikap keseharianmu, demonstrasikan nuranimu dalam sikap dan perilakumu. Jadi hati nurani kita ini harus kita pertunjukkan, harus kita lihatkan. Kenapa banyak negara-negara itu rusak? Bukan karena orang jahat. Karena orang jahat itu sedikit cuman. Mungkin kalau diambil statistik itu barangkali 10%. Tetapi orang baik yang banyak merusak negeri kita ini. Karena apa? Dia punya hati nurani, dia tahu yang baik, yang benar, bahwa ini salah, ini yang hak, dan yang batil dia tahu, tapi dia memberikan tindakan diam. Gitu. Nah, saya ingin kita nih semua nih, misalnya Bu Lis Kusmana melihat temannya sudah berlaku tidak sesuai dengan norma kita, norma agama kita, norma bangsa kita, bisa mengingatkan teman yang lain. Tapi kan saudara, it's not my business, it's your business, bukan urusan kita. Sering kita katakan seperti itu. Akhirnya teman kita itu menjadi semakin jauh. Ya. Nah, karena itu memang dorongan-dorongan membangun budaya integritas, merawat integritas diri tidak hanya dalam perspektif wawasan, pengetahuan, dan ilmu, tapi dalam perspektif implementatif. Islam maju, atau orang bilang, oh Islam modern, adalah bagaimana menyampaikan soal nilai-nilai kebenaran, soal keadilan. Nah, di sekeliling kita, banyak kita lihat orang yang tidak memiliki rasa keadilan. Keadilan selalu ada conflict of interest. Kalau ada kepentingannya, dia baru merasa itu tidak adil. Oh iya. Tapi sepanjang tidak ada dalam dirinya, maka dia merasa itu biasa-biasa saja. Ini ada Ketua HWK Sumatera Barat, ini Mbak Dini, Bu Susneli Zubir dari Kementerian. Ya, dari Kementerian. Mohon maaf baru bergabung. Assalamualaikum, selamat bergabung Ibu. Iya, terima kasih Terima kasih sudah bergabung. Salam kenal Bu. Salam kenal kembali dari kami di Prancis. Ya. Oke, jadi bagaimana nilai-nilai integrasi itu kita bisa mengimplementasikannya? Susahkah? Susah, karena kita melawan diri kita. Tetapi ketika kemenangan kita bisa dapatkan, itu menjadi luar biasa. Integritas itu sebetulnya kan, kalau saya selalu sering sebut integritas itu adalah 3 level integritas kita. Nah, saya ibu-ibu tinggal jawab berada di level mana. Level pertama, jujur dengan hati nurani. Artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan batil. Kita semua ada di level 1 pasti ya. Pasti jujur ya, dengan hati nurani kita. Di level 2, kita konsisten. Apa yang kita katakan, kita konsisten melaksanakannya. Implementatif. Nah, saya tanya sekarang, berapa di antara kita berada di level 2? Berapa banyak?
kurang istiqomah Uni saya. Kurang istiqomah. Saya juga kadang-kadang berada di level 2. Saya katakan kepada apa namanya, peserta diklat bahwa saya tidak suka, tidak mau diberikan hadiah. Karena hadiah itu gratifikasi. Apa yang maksudnya gratifikasi? Memberikan sesuatu kepada seseorang yang berkaitan dengan jabatan atau tugasnya. Bukan soal besarannya, tetapi itu berkaitan dengan apakah itu berkaitan dengan barang, dengan uang, dengan kesenangan, tiket, segala macam itu. Hadiah apa? Tapi ketika ada peserta ini dengan merengek-rengek, Bu, ini enggak gratifikasi, please Ibu, tolong diterima, saya mempromosikan hasil karya saya bikin ini Bu, saya bikin baju, itu segala macam. Padahal kita tahu itu gratifikasi, tapi kita terima. Dan seperti itu kan sebetulnya kita tidak konsisten. Saya baru bisa menolak, kemarin saya dikasih cincin emas, 5 emas, aduh, gede amat ini. Kan kita rasanya mau terima, tapi itu harus kita lawan. Nah, melawannya itulah kalau jujur dengan hati nurani dan kita konsisten melaksanakannya dari implementasi, itu yang betul namanya sidik amanah. Dipercaya kita, apa yang kita katakan betul-betul itu yang kita laksanakan. Tapi itu tidak bisa kalau dia tidak patonah. Nggak ada kecerdasan emosinya, tidak ada kecerdasan intelektualnya, tidak ada kecerdasan apalagi ya, IQ, SQ spiritualnya, maka itu akan terjadi. Tidak ada kaitan soal kecerdasan intelektualnya dengan apa yang dia lakukan. Banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tetapi ternyata dia tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Jadi memang apapun yang kita lakukan, saya sering katakan kepada teman-teman, lakukan pekerjaan baik dan share kepada orang. Apakah itu ria? Tidak, sangat tergantung kepada niatnya. Ya, Mbak Dini bikin kegiatan sosial, bantu apa gitu, kemudian share pengajiannya ke banyak-banyak orang. Apakah itu ria? Tidak. Itu adalah tabligh niatnya. Niatnya berbagi informasi supaya apa? Supaya orang juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Saya karena melihat ini, saya pikir ini Ketua HWK perlu juga bikin, atau Bu Nani ya kalau hadir ini, bikin pengajian seperti ini. Kita ngaji gitu, tadi kita sama-sama dengar, kita sama-sama dengarkan makhrajnya, kita sama-sama dengarkan tajwidnya, ini benar apa enggak. Itu jadi inspirasi. Jadi bukan sesuatu hal yang... Nah, itu jadi ketika Ketua HWK mau melakukan itu, maka pahalanya Bu Nini mendapatkan sepanjang kita lakukan itu terus. Jadi ya, Masya Allah, ini menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi motivasi bagi orang lain. Nah, karena itulah nilai-nilai Islam itu banyak sekali, ya. Tapi selalu orang bilang, sebesar apapun kesalahan kita bisa maafkan. Mbak Dini mau bikin kesalahan, bahkan selingkuh pun suaminya bisa dimaafkan, ya kan? Tetapi ketika dia tidak jujur, dia bohong, nggak mau. Kadang-kadang selingkuh ada habit, the bad habit. Tapi ada selingkuh, ya makanya harus dianalisis perempuan-perempuannya. Ada jebakan dari perempuan lain. Itu harus hati-hati. Jadi dia sengaja begitu, kalau perlu dia bikin, dia lagi berdua, dia kirim WA-nya, sepatu suaminya ada di hotel. Padahal itu jebakan sebetulnya. Nah, Mbak Dini karena pokoknya saya tidak, langsung minta cerai. Tepuk tangan dia. Maka itu saya bilang harus dianalisis ya. Analisis lingkungan strategis itu penting. Jadi kearifan, kejujuran, ketakwaan, kemudian memperbaiki semuanya itu dengan baik, saya pikir itu akan memberikan. Jadi mari kita, masih ada waktu ya, mari kita membudayakan integritas, merawat integritas, karena budaya integritas adalah sebetulnya menanamkan nilai-nilai Islam. Ya, nilai-nilai Islam itu adalah nilai kebaikan yang sebetulnya di semua agama ada. Tetapi Islam menyempurnakannya. Karena itu
kita melihat memang Al-Quran memandang kebudayaan Jawa, kebudayaan Minang, kebudayaan apa semuanya segala macam itu tetap mengakui eksistensi itu, setiap etnis tetap diakui, tetapi kita tetap harus melaksanakan aturan Allah. Aturan Allah, akidah kita tetap terjaga, ibadah kita tetap dilaksanakan dengan baik, kemudian hubungan relasi sosial kita, saya takut bicara nanti saya bilang muamalah salah tajwid atau salah lafaznya, jadi saya relasi sosial saja saya sebut, kemudian adab. Ini saya beberapa waktu lalu bikin pertunjukan Mahakarya Randai, W.E. Penuh kisah perjuangan Syekh Burhanuddin. Ada ikonnya yang saya pikir perlu kita pegang bersama, bahwa ilmu yang tinggi, adab yang tinggi jauh lebih mulia daripada ilmu yang tinggi. Apa itu adab? Soal sopan santun sesama manusia, soal keramah taman, soal budi pekerti. Itu dimunculkan dalam akhlak. Akhlak adalah sifat kita. Kalau sifat kita itu tingkah laku atau tabiat kita itu, kalau bahasa Minangnya, kete tanjo-anjo, gadang tabau-bau, gaek tarubah tido. Gaek tarubah tido, lamati tabau-bau. Ya. Jadi artinya gini, ketika kita kecil ya termanja-manja lah melakukan, sudah gede ke bawah-bawah, sudah mau mati sudah nggak bisa lagi. Nah karena itulah mari kita tingkatkan ibadah. Bagi saya juga ini adalah remind apa yang dilakukan oleh Mbak Dini dan Mbak Berta. Mbak Berta ini luar biasa ini ya, suaminya buya kalau istilahnya di kita, ulama besar ya, ulama ya. Mertua yang ulama ya. Oh, mertua yang ulama. Mertua ya. Mertua yang ulama, pengen saya ke situ ketemu. Kalau Mbak Dini adalah wartawan, saya pengen ketemu wawancara Mbak Dini justru, atau Mbak Berta melihat gimana di Macedonia gitu ya. Siap. Luar biasa di situ. Jadi ini bagian dari hubungan sosial di antara kita. Saya rasa pengen menangis ini. Jadi pengen menangis. Mari kita beribadah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah, melaksanakan ibadah agama Allah adalah bagian dari jalan menuju surga. Saya pikir demikian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Saya baru belajar ini jadi pendakwah. Tapi bukan, ini tugas sehari-hari saya memang menjadi Widya Iswara Ahli Utama. Tugas Widya Iswara Ahli Utama itulah mendidik, mengajar, melatih dan memotivasi. Dan demikian saja. Mohon maaf untuk semua yang yang hadir. Saya tidak tersapa, misalnya Ibu Dewi, Hayati, kemudian siapa lagi ini, saya mesti lihat lagi nih semua, Ibu Hidayati Aziz, Ibu Eliana, Ibu Lis Kusuma, Ibu Alfi Rizal, Ibu Nurul Eko Hongkong. Nurul Eko, Hong Kong ya? Hong Kong. Ya, Bunda, kita dari mana-mana, Bunda. Dari Hong Kong, dari Swiss, dari Irlandia, dari Inggris, Makedonia. Tadinya hanya pengajaran Prancis, berkembang sekarang kemana-mana. Wah, itu, luar Bunda. biasa. Jadinya, luar biasa ya. Luar biasa hebat ya. Waktu di Hong Kong kita ketemu nggak dulu ya? Sama Mbak Eko. Mbak Eko Ya. Kayaknya tidak. Belum ya? Belum. Oke, jadi ini semua banyak negara ya, ada beberapa negara, ini luar biasa. Saya Swedia katanya, Bunda tuh minta disebut juga. Ini orang Belitung nih. Belitung. Mana? Kak Ros Belitung ya? Iya, Kak Ros. Coba saya lihat. Orang Bangka. Oh, Kak Ros ini orang Bangka. Oh, luar biasa. Orang Bangka tinggal di Swedia. Ada Neni Martelius. Saya salah juga. Tadi saya sebut Macedonia. Rupanya Makedonia. Apa? Makedonia. Ibu Heti, Bu Nur Aini, Mbak Bulin, Bu Yan Sugiyarti, semuanya deh.
saya nggak bisa sebut karena banyak sekali ya. Terima kasih banyak untuk kita bisa berbagi. Ibu Echa juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Di Pulau Bunda, Mayotte ada hadir. Pulau Mayot lagi, Masya Allah. Mayot, oh Mayot ya. Kalau saya baca Mayotte, mohon maaf ya kalau lafaznya salah-salah. Mayot ya Ibu, apa namanya, dari Pulau Mayot, kemudian ada Uda Syahrir juga nih, ada cowok juga. Ya Bunda, kalau untuk publik kita buka, untuk pria bisa. Oke, ya Apa ada masuklah Uda Syahrir. Siapa ini Uda Syahrir? Kemudian Syarifah, jadi banyak negara ya. Saya berharap ini suatu saat ini semua yang ada di Makedonia, bacanya aja saya salah-salah nih. Dari Prancis, dari apa namanya Hong Kong, dari segala macam ini bisa pulang ke Indonesia dan menyempatkan hadir ke Bukit Tinggi. Saya akan bawa makan nasi kapau atau nasi talua barendo. Tambo. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berbincang-bincang. Waalaikumsalam. Masya Allah, penyampaiannya Bunda bikin saya merinding Bunda. Karena memang singkat, padat, tapi mengena. Langsung gitu ya Bunda. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda, sebelum tanya jawab, biasanya banyak yang bertanya nih Bunda. Saya sendiri sebenarnya banyak pertanyaan nih di benak gitu ya Bunda. Silakan Bunda mungkin minum dulu untuk istirahat dulu. Kita dengarkan dulu iklan yang lewat nih Bunda, datang disponsori oleh Mbak Berta dari Makedonia, yaitu sebuah pantun. Mangga Mbak Berta, silakan. Ya, makasih Mbak Dini, makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drama Korea banyak dinikmati tentang cinta yang tak pernah abadi. Hari Pahlawan sedang kita peringati bersama Uni Sastri yang baik budi. Cakep. Janganlah suka mengobrol janji. Buktikan dengan aktualitas. 1 jam sudah kita mengaji. Lanjut kajian, membahas integritas. Rujak manis, bumbu gula Jawa. Masak di dapur, kue Nagasari. Hari pahlawan, korbankan harta dan nyawa. Demi memerdekakan NKRI. Cakep. Malang sungguh Siti Nurbaya. Suami keji pernikahan hambar. Kota pahlawan ada di Surabaya. Bung Tomo melawan dengan Allahu Akbar. Panas terik minum es degan. Kelapa muda dari beras tagi. Cinta tanah air tak hanya slogan. Buktikan dengan integritas yang tinggi. Sebelum ke Medan, mari singgah ke Langsa. Perjalanan berkelok naik kereta. Wahai generasi penerus bangsa, cintailah negeri dengan integritas nyata. Vitamin C dalam buah kiwi, minuman segar buah selasi. Semua yang ada di bumi pertiwi, wajib perangi KKN, birokrasi bersih. Allahu Akbar. Dari rakyat sampai negarawan, bersatu dalam keanekaragaman. Bangsa yang besar tak lupakan pahlawan, mencintai negeri adalah bagian dari iman. Kain anak negeri, kainnya batik, bersulam pernik untuk pelaminan. Rapatkan barisan, siapkan bakti terbaik. Bangun NKRI dengan integritas dan keimanan. Setelah mengaji, wajah berseri. Sharing dasar, masuk ke sanubari. Salah satu cara mencintai NKRI, dukung dan beli produk dalam negeri. Wassalamualaikum. Mantap. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Keren Beta. Keren ya. Kak Berta memang deh kalau soal pantun nomor 1. Baik Bunda, sambil kita menunggu pertanyaan, sudah ada beberapa yang masuk. Baik Bunda.
Saya ingin tanya nih Bunda, saya penasarannya gini, kan kita cinta tanah air. Nah, tadi Bunda bicara mengenai cinta tanah air untuk Indonesia ya Bunda. Nah, bagaimana nih Bunda, bagi kita-kita ini yang di perantauan, khususnya bagi kita yang menikah dengan kawin campur, mau tidak mau anak kita itu kan Bunda warga negaranya 2, negaranya pun 2. Nah, bagaimana Bunda? Agar kedua negara ini bisa kita bagi dengan adil, tadi kan Bunda bilang kita harus juga berlaku adil, dan tetap menerapkan nilai-nilai Islam dan juga tetap istiqomah. Saya ingin tanya gini Bunda, karena di keluarga nih kami, suami saya kan orang Prancis Bunda, mu'alaf. Supaya adil, saya itu dengan suami memutuskan tidak menggunakan budaya Indonesia atau budaya Prancis, tapi kami menggunakan budaya Islam dalam keluarga. Apakah itu benar, Bunda, cara kami mendidik anak-anak kami seperti itu? Bagaimana, Bunda? Silahkan. Waduh, pertanyaannya berat amat. Oke, baik. Pertama, saya jadi teringat, ini pertanyaannya sama Mbak Dini ya. Ini tadi Mbak Dini ya? Ya, Bunda, betul. Saya. Ada anak kakak ibu saya tinggal di Amerika. Jadi waktu itu saya mengikuti sidang PBB tentang pemberdayaan perempuan dan tentang keadilan gender dan pembiayaan pendanaan untuk perempuan-perempuan. Nah, selama itu saya tinggal di rumah keluarga saya itu. Saya melihat pacarnya itu, saya tanya agamanya apa. Terus dia bilang, bukan Islam. Saya nggak ketemu orang Islam di sini, katanya gitu kan. Itu gimana tuh, Bundo, katanya. Kalau misalnya saya kawin, kalau saya nggak kawin-kawin, kalau saya harus cari orang Islam, saya kan nggak kawin-kawin. Kemudian kalau saya kawin sama ini, dia nggak mau masuk agama Islam. Beruntung Mbak Dini bisa masuk Islam ya. Nah, saya bingung juga menjawabnya. Dia cinta banget sama pacarnya, tetapi tidak mau masuk Islam. Saya hanya katakan gini saja, kalau bisa seiman, kalau dia mau cinta sama kamu, pasti dia akan mau belajar Islam, minimal belajar Islam. Nah, terus ketika saya kembali, bertahun-tahun kemudian dia nggak kawin-kawin. Kemarin dia baru kasih tahu, dia kawin dengan orang Amerika, itu bukan asli penduduk di situ ya, yang agamanya seiman. Pertanyaannya sama juga seperti itu. Sebetulnya apa yang disebutkan oleh Mbak Dini itu dengan semua tingkah laku dengan sepakat dengan semua ajaran Islam, itu sudah benar sebetulnya. Tapi apakah dengan kita menganukan ajaran Islam, syariah Islam, kadang-kadang orang juga mengatakan syariah Islam, saya bukan kayak adalah seseorang mengatakan saya tidak setuju syariah Islam, saya tidak melaksanakan syariah Islam. Dalam perspektif saya, syariah Islam itu adalah perintah Allah. Kalau kita percaya dengan Allah, kita percaya keimanan kita kepada Allah, maka kita percaya juga dengan syariat Allah, aturan Allah. Ya, tadi yang saya katakan aturan Allah itu apa? Kalau hal yang paling mendasar sebagai orang yang pertama sekali masuk Islam, maka dia harus bicara rukun Islam. Syariah kan itu? Artinya syariah kan dia melaksanakan perintah Allah. Mulai dari mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu kan? Berarti dia sudah melaksanakan syariat Islam. Apakah itu dia tidak mencintai bangsanya? Tetap mencintai bangsanya. Buktinya kan tadi kita sudah sepakat, konsensus berbangsa bernegara adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kan Mbak Dini masih tetap berbahasa Indonesia kan? Masih tetap menjalin hubungan kan? Walaupun suaminya orang Perancis. Masih tetap, nah itu sebetulnya wujud kecintaan. Kegiatan ini adalah wujud kecintaan karena mengumpulkan
orang-orang Islam. Apakah itu kita tidak adil? Bukan berarti seperti itu. Kita membangun persaudaraan NKRI, rasa kebersamaan NKRI, satu bangsa, satu bahasa, satu. Nah sekarang ini kan yang hadir semuanya kan ini. Itu adalah wujud cinta tanah air. Jadi jangan salah mengartikan juga ketika kita mengatakan bahwa kita tidak ya udahlah supaya adil, tidak tidak Perancis, tidak ini kita Islam. Itu udah benar melaksanakan Islam, tapi bukan berarti tidak Perancis tidak. Pasti sekali waktu makan juga lah makanan Perancis. Sekali waktu kita makan itu kan identitas bangsa kita juga. Sekali waktu kita pasti mengajak berbahasa Indonesia juga anak kita gitu. Kalau saya melihat seperti itu, jadi nggak salah melakukan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kan syariat Islam kan sebetulnya perintah agama, perintah Allah. Perintah Allah itu berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hubungan relasi sosial, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Dan Nabi ditugaskan, diutus ke bumi ini li utamima makarimal akhlak. Betul-betul untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Sepanjang kita melakukannya untuk kebaikan, tidak menzalimi orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, dan adil itu saya tadi katakan bermula dari pikiran dan perasaan kita, maka wujudnya adalah keadilan. Tetapi kalau dari awal kita sudah mengatakan, nih si Mas ini apa ya panggilnya, udahnya itu, Masnya itu Prancis aja, udah sini nih Jawa aja, Minang aja. Kan kalau kita sudah merasakan itu, maka itu yang terasa. Tapi kalau kita tidak merasakan itu, kita tidak merasakan apa-apa. Jadi sebetulnya seringkali kita itu beda ya dengan rasa self awareness atau kepedulian dengan perasaan yang sensitif, segala-galanya dibawa jadinya emosional. Apa-apa baper. Gitu. Baper gitu. Alay, lebay gitu. Kalau kita tidak mempermasalahkan, dia tidak bermasalah. Tetapi hal yang prinsip harus kita permasalahkan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kebalik. Yang formalistik kita perdebatkan sampai mampus juga kita. Kemudian hal-hal yang esensialistik kita biarkan. Itu enggak bolehlah kita seperti itu. Jadi saya Mbak Dini setuju kalau Mbak Dini menerapkan syariat Islam di dalam rumah tangga. Syariat Islam artinya menjadi Islam yang melaksanakan semua perintah Allah. Yang saya sendiri belum bisa melaksanakannya semaksimal itu, sesempurna itu. Gitu. Saya nggak tahu ini apakah kejawab apa tidak. Kejawab Bunda, kejawab. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setiap tahun saya itu mengalami suatu dilema yang berkepanjangan ya, karena di Macedonia itu tidak ada permanen residen. Di sini nggak ada permanen residen. Jadi kalau mau jadi permanen residen harus jadi warga sini gitu. Saya sampai sekarang masih bertahan di paspor Indonesia. Jadi tiap tahun, setiap Desember saya itu harus memperpanjang visa gitu. Walaupun saya sudah menikah di sini 8 tahun tinggal di sini. Dan ini menjadi perdebatan dengan suami. Kau ini paspor kau itu kemana-mana pakai visa kau itu kemana-mana. Nggak laku di Eropa ini gitu. Jadi kadang saya itu masih memilih tidak ini mempertahankan. Cuma kadang saya pikir ya juga lah awak ini tinggal di Eropa nggak pernah kemana-mana karena perlu paspor, dan Macedonia itu bukan Uni Eropa. Jadi masuk Eropa itu perlu visa gitu. Itu perdebatan saya. Kadang pingin juga berganti warga negara. Nah, banyak teman-teman yang saya ajak diskusi, "Tak cinta kok sama Indonesia. Mana kecintaanmu sama Indonesia?" Gitu. Saya berpikir, apa benar sih
tolak ukurnya itu ada di paspor gitu. Saya itu akan tetap mencintai Indonesia walaupun misalnya kelak saya itu berganti gitu Uni. Itu dilematis saya ini, mungkin banyak juga teman-teman yang menghadapi masalah seperti ini gitu. Nah, ini curhatan ya Uni. Nah, pertanyaan saya itu ada begini ini. Ketika yang sudah lalu dari pilkada, dari pilpres itu, kita itu di luar negeri itu juga merasakan terkoyaknya benang persatuan itu Uni. Pingin rasanya merangkul kita yang dulu kita cebong akut lo kadrun ini. Nah, itu pingin kita rangkul Uni. Tapi mungkin masih ada benak-benak yang masih terlukai, masih ada emosi-emosi yang belum terobati itu, hati-hati yang luka yang belum terobati itu Uni. Bagaimana Uni tips-tips untuk menjalin kembali, menyatukan kembali benang yang kusut ini Uni, sehingga kita bisa harmoni kembali dalam kehidupan, karena kita ini juga aset bangsa ya, SDM kita yang besar. Tapi kalau SDM-nya dikoyak-koyak, ini nanti kita ini bisa menjadi bangsa yang terpecah-pecah. Terima kasih Uni. Baik Bunda, silakan dijawab. Mbak Berta, pengajian Perancis kita kan politiknya macam-macam, tapi kita adem aja Mbak Berta. Alhamdulillah, padahal dari semua politik loh, gitu kan. Alhamdulillah, tapi silakan Bunda. Ini pertanyaannya pertanyaan sulit-sulit aja nih Mbak Berta nih. Pertama ya, saya membayangkan ya, ini kadang-kadang kita bisa maju karena bermain imajinasi. Saya berimajinasi kalau saya ada di Perancis, kemudian saya kawin dengan orang Perancis, dan saya yakin kebahagiaan saya ada bersama orang Perancis itu, maka sudah bertahun-tahun saya tinggal di situ, maka keputusan yang saya akan ambil, kan di dalam, kalau kita bicara Islam ya, kan sebetulnya tanah di dunia ini adalah tanah manusia. Ya, karena itu dimanapun dia berserakan, dia berkarya, dia itu sebetulnya tidak ada masalah. Apakah itu kemudian menjadi tidak cinta tanah air? Tadi kan saya sudah sebutkan indikator cinta tanah air itu kan antara lain menjaga hubungan bangsa dengan negara dan tidak menjelek-jelekkan. Jangan pindah menjadi bangsa lain kemudian kita jelek-jelekkan negara kita. Itu kan sudah tidak menunjukkan cinta tanah air. Walaupun Mbak Berta menjadi, itu kan soal formalistik. Soal paspor, soal itu kan soal formalistik. Kita seringkali memperdebatkan hal-hal yang formalistik. Tadi saya sudah kasih contoh. Tidak yang esensialistik. Esensialistik itulah cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah kita memang akan percaya deh, walaupun menjadi warga negara Prancis, warga negara Makedonia, akan melupakan Indonesia tidak. Pasti akan terkenang-kenang. Bangga kita memakai batik, bangga kita memakai apa gitulah di situ. Jadi kalau saya dalam perspektif nilai-nilai Islam, dimanapun berada, bertebaran, mencari nafkah, dan itu sepanjang jalannya lurus melaksanakan syariat Islam, tidak ada masalah. Sekarang kembali pertanyaan itu dikembalikan kepada Mbak Berta. Tanyakan, apakah kenyamanan itu yakin akan sepanjang masa? Itu dulu ya. Karena kan ada juga tuh, dulu saya lihat itu ada Pipit Senja kawin sama suaminya orang Prancis juga kalau nggak salah. Bertahun-tahun oke. Kemudian setelah itu dia menjadi penyiksa yang luar biasa kepada istrinya. Nah, kalau kita yakin, kita tahu persis suami kita, kita tahu persis karakter suami kita, nah kemudian bicarakan bersama-sama apa pilihan yang terbaik, kita pakailah ukurannya yang ukuran Islami, semuanya itu ada. Ya, kalau bagi saya tidak kaitan sekaligus dengan jawaban soal terkoyak, kadrun dan cebong ini. Ya, kadrun dan cebong ini sebetulnya adalah kebodohan orang-orang yang hanya membabi buta, tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, dan tidak mengetahui sesungguhnya yang terjadi. Dan kita tidak tahu sesungguhnya yang terjadi, kemudian kita bela mati-matian. Kita bela sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Kakak beradik, saya sendiri, kakak beradik bisa. Gara-gara itu putus hubungan, yang biasa pergi sama-sama, jalan apa,
gara-gara kadrun dan cebong itu jadinya terputus gitu. Karena apa? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita buka pikiran kita buka wawasan kita dan tidak membabi buta, kita kalaupun membabi buta artinya mencintai Allah pun kan itu segala-galanya, tidak ada. Tetapi kalau kita mencintai Allah membabi buta, arti membabi buta ini tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa wawasan bisa salah. Baca Al-Quran. Al-Quran itu tidak semuanya dilaksanakan. Nah, jangan marah lagi ya. Nanti saya pernah ngomong gini, ada yang marah itu. Al-Quran adalah tuntunan kita, Quran dan hadis. Artinya rujukan kita untuk melakukan syariat Islam. Tapi tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya, maka ada orang yang mengambil satu ayat saja, dan itu yang harusnya dia laksanakan, dan dia yakin itu dia laksanakan. Maka berbunuh-bunuhanlah kita. Ketemu orang kafir, bunuh. Padahal itu kita mesti tahu asbabul nuzul, asbabul wurud. Salah ya kalau salah. Ini mohon maaf karena saya bukan orang ahli agama. Jadi peristiwa terjadinya turunnya ayat Al-Quran pun kita mesti tahu. Ya, kita mesti tahu. Jadi bahwa Nabi hidup berdampingan dengan orang kafir itu benar ada. Tapi kemudian ada Nabi juga berhubungan dengan orang-orang yang bermusuhan dengan orang-orang kafir juga ada. Jadi orang-orang kafir yang jadi pengkhianat itu memang harus diperangi. Tapi jangan diambil satu ayat itu saja untuk kepentingan kita, maka kita menjadi berperang. Nah, para lelaki ini ada lelaki satu nih. Kalau misalnya lelaki itu biasanya dia ambil surat An-Nisa tentang boleh beristri 2, 3, dan 4. Dia sampai itu aja, maka dia beristri 2, 3, 4. Padahal ada sambungannya kan. Ada urainya juga dalam hadis, ada segala macam. Kalau bisa berlaku adil. Dan tidak seorang pun yang bisa berlaku adil. Kecuali aku. Padahal kecuali aku, kata Nabi Muhammad pun, Aisyah sempat cemburu dengan Khadijah. Padahal sudah berlaku adil. Ya kan? Ada juga dalam riwayat bahwa salah seorang istri Nabi menumpahkan sup karena dia marah sama Nabi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sesungguhnya ketika kita mengutip satu ayat Quran untuk kepentingan diri kita sendiri, maka dia akan menjadi salah. Bukan Al-Qur'annya yang salah. Al-Qur'annya itu sudah teksnya sudah jelas, sudah normatif. Nah, aplikasi atau implementasinya yang tidak itu. Makanya ada hadis yang mengatakan ketika mempelajari Al-Quran, pelajari dengan ilmu. Supaya dia tidak salah. Nah, bagi kadrun dan cebong, sudahlah kita hentikan. Jangan lagi kita terkoyak. Kalau kita memang mau melaksanakan perintah Allah, ya, maka berkasih-kasihanlah kita, saling menghargai, saling menghormati, saling mengapresiasi. Kalau kita saling mengapresiasi, biasanya itu akan awet. Kalau membabi buta ini semuanya salah saja atau semuanya juga ini, walaupun kadang-kadang kita memang secara fakta kita lihat kesalahan itu, kita hanya bisa memperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu kita hanya bisa berdoa, karena kita tidak mungkin membunuh orang karena satu keyakinan kita. Itu. Saya menjawab ini, saya nggak tahu nih Mbak Berta, apakah ini terjawab atau tidak. Betul. Tetapi betul. saya ingin soal pilihan itu dengarkan hati nurani. Jadi ketika Mbak Berta memilih menjadi warga negara Makedonia, bukan berarti tidak cinta tanah air. Tadi indikator cinta tanah air sudah saya berikan ya, ada beberapa itu. Dan tidak berarti kita tinggal di luar yang itu menjadi ini kita melupakan asal usul bangsa kita. Kan antara lain kita wujud dari itu kan kita taat dengan peraturan negara kita.
kalau kita berada di apa namanya di Makedonia, maka kita mesti taat dengan peraturan itu. Itu wujud cinta. Cinta supaya dia ada adil di dalam pikiran, adil itu ada di dalam hati, maka kita ada saatnya kita mengikuti peraturan yang ada di Makedonia. Ada saatnya kita mengikuti peraturan yang ada di negeri kita. Nah, dengan membina kerukunan itu sebetulnya sudah wujud bela negara. Dan ini adalah salah satu bukti. Jadi jangan cemas Mbak Dini, menurut saya ya, belum tentu benar juga. Menurut saya, Mbak Berta, yang penting kita melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada. Itu. Terima kasih Uni. Ya. Terima kasih jawabannya sudah terjawab. Baik. Baik Uni, Masya Allah, jawabannya mantap. Insya Allah bermanfaat. Bunda, sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, mungkin kita foto dulu ya Bunda ya untuk kenang-kenangan. Oh iya, karena gak gampang nih dapetin Bunda deh. Dari kementerian juga ada. Ya, baik. Silakan Teh Alfi mungkin yang akan mengambil gambar. Ya, siap Teh. Silakan yang bersedia untuk membuka kameranya. Ini ada Ketua YSTI juga nih Mbak Dini. Oh, Masya Allah. Mbak Dini, Ketua YSTI Sumbar Taleda, dia adalah manajer Bank Syariah di Bank BNI Syariah ya, apa namanya BSI ya? BSI. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah kesibukannya masih Tante bisa aja nih. Wah, itu banknya keluarga saya itu Bank Syariah. Masya Allah. Pesantren kami juga pakainya Bank Syariah. Jadi alhamdulillah Bunda, kami sekeluarga punya pesantren juga. Orang tua saya itu Ibu Lis yang ada di sini, ini ibu saya. Jadi kita punya pesantren, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Untuk mengisi pensiunnya ayah saya. Jadi pesantrennya di Perancis apa di Ciamis di Indonesia. Oh, di Ciamis. Insya Allah mudah-mudahan ada pesantren di Ciamis. Doanya kita tuh Bunda bisa mendirikan Masjid Indonesia di Perancis. Ya teman-teman ya, kita mudah kalau sampai itu bisa terlaksana, mudah-mudahan dijawab Allah. Amin ya Allah, luar biasa. Itu Mbak apa namanya, saya izin bertanya ya, mohon maaf ya, Mbak Ulan Pak Caniago itu bagian dari yang konflik juga enggak? Kenal enggak Pak Ulan? Caniago. Ya. Yang mana? Pak Ulan Caniago yang dari Ikatan Minang Eropa, Perancis. Iya, kalau nggak salah ya, aku pernah lihat juga, benar. Yang di Paris, Mbak Ulan Caniago. Iya, Paris ya. Kita foto dulu ya. Oke, baik. Silakan yang ingin gabung, buka kameranya. Mana yang lain? Ini Bu Lis Kusuma, mamanya ini Mbak Dini. Ya, betul, ibu saya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Ibu di Perancis juga atau di Ciamis sekarang? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, baik. Mama mic-nya nggak dibuka soalnya, jadi nggak kedengaran. Masih. Oh iya. Saya di Cibubur di Jakarta, tapi pesantrennya di Ciamis. Nama pesantrennya nama adiknya Dini, almarhum. Pesantren almarhum adik saya, betul. Luar biasa ya. Hebat ya, saya nanti kapan-kapan pengen ke Ciamis. Silakan Bunda. Pesantrennya. Ini rasanya pengen aja kemana-mana, mau ke Makedonia, mau ke Hong Kong, mau ke Perancis, mau ke Swedia. Ini tadi ada Swedia juga saya lihat tadi ya. Iya betul. Baik, kita foto bersama. Ya, baik kita foto. Telvi, mangga, silakan. Ya, siap. Berikan senyum pepsodennya. Iya. 1, 2, 3. Lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Telvi. Terima kasih. Baik, langsung nih Telvi. Tadi ada pertanyaan, mangga Telvi? Iya, nyambung Bunda, saya sekalian bertanya.
Jadi tentang cinta tanah air ya tadi Bunda bahkan di awal sudah sempat menyinggung ya, di Indonesia kita dengerin lagu Indonesia Raya biasa-biasa aja gitu, sementara kalau kita di luar rasanya beda gitu kan. Nah, saya sendiri sudah 21 tahun di Prancis, tidak bersuamikan orang Prancis, berdua orang Indonesia. Jadi ini memang merupakan pilihan kami untuk ada di sini, ya qadarullah, rezekinya ada di sini ya Bunda ya. Dan mengenai cinta tanah air, saya sebenarnya merasakan bahwa waktu tinggal di luar itu kita lebih cinta gitu, lebih merasakan cinta ke negara itu lebih terasa saat berada jauh dari tanah air. Tapi keluarga teman-teman di Indonesia kebanyakan melihat kami itu sebagai orang yang tidak cinta tanah air gitu. Memang sebenarnya cinta itu perasaan ya dalam hati ya, mungkin nggak perlu dibuktikan. Tapi saya pengen tahu dari sudut pandang Bunda sendiri, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kecintaan kami ke tanah air gitu. Nggak tahu perbuatan nyata seperti apa sih yang sebenarnya bisa membuat orang di Indonesia itu ngeliat, ternyata kamu masih cinta tanah air gitu. Begitu Bunda. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa ini. Saya lihat ini ada catatan nih. Ke Pulau Mayotte. Pulau Mayotte, Bunda, negara Prancis seberang lautan. Penduduknya Muslim 95%. Ini siapa ini tadi? Syarifah. Mana nih? Oke, Mbak Alfi Rizal, luar biasa. Sudah berapa tahun di Prancis? 21. Mantap. Sudah warga negara Prancis? Tidak, masih Indonesia. Dan jadi itu pun masih diragukan. Iya. Teh Alfi sama saya satu angkatan, Bunda. Kami seperjuangan ya, Teh Alfi. Gitu ya. Iya. Tadi saya kan katakan bahwa sebetulnya kalau dalam Islam di seluruh bumi yang ada di dunia ini sebetulnya dimanapun kita bisa hidup, berkarya, berproduksi dan segala macam hiduplah gitu. Apakah kemudian kita menjadi tidak ini? Enggak juga. Awal sekali saya sudah katakan sebetulnya wujud bela negara itu adalah kita taat aturan. Aturan itu kalau kita berada, samalah. Kalau kita masuk masjid, ada masjid apa? Kita masuk masuk WC, ada masuk WC apa? Semuanya ada. Jadi sebetulnya taat aturan apa yang ada di itu sebetulnya sudah bagian dari kita wujud bela negara. Lalu terus katanya, loh gimana itu orang saya aja di ini kok di di negara lain kan tidak hanya itu saja, ada membina kerukunan. Kegiatan ibu-ibu hari ini adalah wujud. Sekarang sudah taruhlah ada yang jadi warga negara di sini enggak? Masih tetap semua warga negara Indonesia. Nah itu kan soal itu kan soal nggak ada. Karena ada soal perspektif karena kita merasa bahwa ketika kita pindah menjadi warga negara bahwa kita tidak cinta bangsa kita. Padahal kita tahu konsep dasar berbangsa dan bernegara itu memang wilayah bagian yang disebutkan, ya kan? Karena konsensus dasar kita itu selain berbahasa satu, berbangsa satu, ini semacam termasuk juga ada situ NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dimanapun kan tidak berarti harus itu. Kewilayahannya dijaga betul, karena tidak akan sebuah negara terbentuk kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya wilayahnya, tidak punya rakyatnya, tidak punya pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat, berdaulat nggak kita? Oke, nah itu sebetulnya. Jadi itu wujud cinta tanah air. Cinta itu kan soal love. Love itu kan soal apa ya? Soal feelings, nothing more than feelings. Perasaan itu hanya kita yang tahu. Bukan orang lain. Pusing nanti kalau kita berlaku seperti apa yang orang pikirkan. Kita bertindak seperti apa yang kita inginkan.
yang kita lakukan. Tapi ada syaratnya, jangan lagi, ada juga dia ngomong, kan ibu dulu pernah ngomong katanya apa yang diinginkan, saya inginkan lakukan ini, ya tapi ada norma religi, ada norma moral, ada itu acuan kita. Ya, sepanjang itu sesuai dengan norma agama, norma ini, ngapain kita mesti mikirin orang lain? Apakah dalam agama kita disebutkan bahwa kamu harus tinggal di Indonesia supaya bisa masuk surga misalnya? Kan nggak ada juga. Tetapi lakukanlah amal ibadah dan segala macamnya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi cinta tanah air bagi saya, ya, boleh berdebat kalau kita nggak setuju. Cinta tanah air bagi saya adalah bagaimana menanamkan jiwa patriotisme kita, jiwa heroisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Saya tidak yakin kalau Mbak Alfi menjadi warga negara Prancis sudah gitu, forget the past. Nggak mungkin. Mana bisa? Pasti tetap aja kan menjadi warga negara di situ. Karena gini, saya punya juga saudara-saudara saya yang kakek-kakek dulu kawin di situ udah banyak. Yang tinggal di Belanda, tinggal juga di apa namanya? Apa dulu saya pernah pergi, namanya apa lupa. Suriname. Bukan Suriname. Di Prancis, dekat Prancis itu. Aljazeera. Bukan, Aljazeera itu satu negara lain. Dia apa ya? Eropa juga, Bunda. Eropa ya. Susneli Zubir pernah pergi temenin saya waktu itu. Tunisia, Maroko, mana? Apa ya yang kita pergi itu, di situ tuh ada kita dibawa ke pantai, semua orang telanjang aja di situ. Oh, di Prancis. Oh, di kota saya juga banyak, Bunda. Nah, ya begitu. Nah, di Kos mungkin ya, Bunda. Di Kos ya, Kos. Korsika. Ya, waduh. Apa tuh? Nah, kalau di pantai di sini rata-rata memang begitu, Bunda. Ya, tapi betul. Kalau yang terbuka benar-benar memang di Kos itu. Iya, pokoknya di pantai itu. Jadi saya hanya lihat dari atas, saya keker aja. Waduh, ini saya pikir dia pakai BH. Rupanya tidak. Ininya aja yang apa? Itu Anda juga pernah pergi ke ke Eropa Timur ya itu. Juga ada. Nah, apakah kita mau marah gitu? Oh, itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak, kita tidak mengatur orang lain, kita mengatur diri kita. Gitu. Nah, karena itulah berlaku semua sesuai dengan syariat Islam yang sudah kita pelajari, dan kalau kita yakin itu betul, maka tidak akan ketika berpindah negara menjadi tidak cinta tanah air. Kalau saya melihat dari indikator ya, karena indikatornya adalah taat aturan dimanapun Anda berada, ya. Kemudian membina kerukunan, dan ini adalah bentuknya menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun. Karena banyak sekali saudara-saudara saya tinggal di situ, tetapi dia tetap, kalau dia ada uang sekali 2 tahun, sekali 3 tahun dia pulang warga negara Belanda, warga negara Prancis. Dia tetap datang ke Indonesia karena dia tidak pernah bisa melupakan sejarahnya. Mana bisa kita melupakan sejarah? Ada ikatan emosi di situ. Nah, maka itu tanyakan ke diri sendiri ketika kita akan memilih apakah ketika kita memilih itu kemudian supaya adil, kita udahlah warga negara Prancis, kemudian semua peradaban Prancis yang kita ikuti kita lupakan itu. Nah, itu baru tidak adil. Warga negara itu kan soal formalistik, ketatanegaraan. Esensialistiknya apa? Kecintaan terhadap tanah air. Tapi kalau Mbak Berta udah pindah Makedonia, kemudian mertuanya kaya, ininya kaya, segala macam kaya, langsung dia bilang, apa itu Indonesia? Begini-begini. Ngomongnya di apa namanya, di ini lagi. Tapi kalau bicara orang, mungkin bisa. Tapi orang juga ada lagi yang menggugat, kena lagi undang-undang ITA gitu. Jadi kira-kira menurut saya seperti itu, karena saya melihat dari nilai-nilai Islam, Mbak Alfi ya. Nilai-nilai Islam itu bertebaranlah kalian di muka bumi. Tidak disebutkan muka bumi itu Padang saja, atau Indonesia saja, atau apa saja. Di seluruh muka bumi ini bertebaranlah mencari nafkah, menghidupi keluarga. Soal cinta tanah air, indikatornya itu tadi sudah kita lihat.
kita ikut menjaga wilayah. Artinya menjaga wilayah, kita perlu jauh bagaimana mau menjaga wilayah. Kan ada keluarga kita juga di sini. Kalau misalnya ada yang serobot, negara lain serobot di perbatasan Papua itu, Papua Nugini, kita bisa menginformasikan. Itu dia serobot tanahnya kita misalnya. Bukan saja tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah warisan orang tua kita saja ada yang serobot, harus kita perjuangkan. Itu bagian dari jihad. Memperjuangkan hak harta kekayaan kita itu jihad loh. Tidak mungkin kita membiarkan. Udahlah, biarlah kita jadi orang yang sabar. Kesabaran itu tidak di situ. Makanya kita barangkali memahami itu indikator cinta tanah air itu supaya kita bisa membangun jiwa patriotisme. Mau jadi warga negara apapun, Makedonia, apalagi tadi Swedia, apalagi ini segala macam. Tapi kan jiwa patriotisme kita terhadap bangsa negara, sejarah kita tidak akan bisa kita lupakan. Hubungan emosional kita nggak bisa kita lupakan. Kita bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dimanapun kita berada. Ini bagian dari memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi banyak. Yang penting kita jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Allah itu sederhana saja. Lakukan yang diperintahkan, jangan lakukan yang dilarang. Selain itu diserahkan kepada kalian semua. Ya kan? Selain itu diserahkan kepada kalian, karena duniamu adalah duniamu, kalian yang lebih tahu, kan gitu kata Nabi. Saya ngeri juga nih, karena saya bukan orang ahli agama, tapi kalau ada yang bilang ini bid'ah, semuanya bid'ah ini apa nih maksudnya? Oh, yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau gitu Zoom ini bid'ah dong. Karena Nabi Muhammad nggak pernah pakai Zoom kan? Nah, itu yang maksud saya, memahami persoalan itu dengan ilmu, dengan analisis, dengan wawasan. Jadi kalau sudah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, itu sudah menunjukkan wujud cinta tanah air. Gitu. Banyak teman-teman saya di Australia, banyak sekali teman-teman saya di Australia. Sudah tua, suaminya juga orang Australia. Ada juga menantu saya orang Australia. Tinggal di situ, dia apa yang bilang? Coba dilihat nanti di YouTube saya ada tuh dialog saya dengan Aju Bule. Apa yang dia bilang? Kenapa dia cinta dengan ini walaupun dia warga negara itu? Dia banggakan Indonesia. Itu kecintaannya, wujud kecintaannya. Kan itu soal feelings. Tidak ada yang lebih daripada feelings gitu. Jadi orang bilang Ajo ini hebat ya, Aju Bule ini hebat ya. Nanti bisa diklik juga dia punya video, dia nyanyi, banyak nyanyi dalam konser Minang Bersuara kita, dia juga ikut nyanyi. Kemudian dia orang bilang Ajo ini cinta banget ke Pariaman, cinta banget dengan Minang. Nah, ini yang saya katakan bagaimana pengajian yang Mbak Dini dan Mbak Berta dan kawan-kawan lakukan ini di-share. Bukan untuk ria, tetapi untuk menunjukkan eksistensi inilah wujud cinta ke tanah air kita dengan membanggakan bangsa. Ini tidak harus menyebut membanggakan bangsa ini. Saya bangga, saya cinta Indonesia, saya Pancasila, nggak perlu juga. Kalau bagi saya, itu kan formalistik. Tapi tindakan, perbuatan yang dilakukan ini adalah wujud dari cinta tanah air. Itu kontribusinya. Konkret. Tapi kalau misalnya Mbak Berta di situ kemudian nyolong, kemudian ditangkap, itu memang menunjukkan tidak cinta. Arti kita tidak taat pada peraturan di situ, mempermalukan bangsa Indonesia. Orang pasti akan cerita, walaupun sudah jadi warga negara Indonesia, warga negara Makedonia, orang pasti akan tanya, dari mana? Dari Indonesia. Makanya soal taat, wujud sikap bela negara itu soal taat kepada peraturan, soal membina kerukunan seperti ini, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini semuanya punya jiwa patriotisme yang tinggi,
momen 10 November ini dan 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, bagaimana dulu Bung Tomo teriak. Sekarang ini orang bilang Allahu Akbar, dinyek itu. Dilihat celananya jingkrang nggak? Padahal dulu Bung Tomo untuk berjuang dia berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nah itu soal buta sejarah, lalu kita berkomentar. Makanya kita memang harus hati-hati. Saya juga yakin ini ibu-ibu semua di sini bangga produk Indonesia, ya kan? Pasti kalau pulang ke Indonesia balik dari situ beliin batik, beliin kalau ketemu sama Bu Susneli Zubir itu dikasih baju kurang basiba, ya kan? Dikasih ini. Nah, ini bentuk sebetulnya kita tidak sadar, tapi tindakan kita lakukan. Besok yang orang Papua dia bawa itu cendrawasih dengan bangga dia bawa, padahal dia bukan warga negara Indonesia lagi, gitu. Tetapi kesejarahan dan keemosiannya kan tidak pernah lepas, gitu. Jadi membangun kesadaran itu memang harus dilatih. Dilatih itu lewat aktivitas sosial, lewat organisasi, kumpul-kumpul, apalagi namanya berpikir positif, sharing hal-hal yang positif, dan itu menjadi inspirasi buat kita semua. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaatlah apa yang saya sampaikan, karena gini, kalau saya menyampaikan sesuatu dan itu bermanfaat bagi ibu dan bapak, maka saya punya peluang masuk surga. Benar nggak? Betul. Nah, apalagi kalau apa yang saya sampaikan itu bisa soal integritas misalnya betul-betul diimplementasikan dengan maksimal, kemudian nilai-nilai Islam yang tadi saya katakan juga itu bisa diimplementasikan dengan maksimal, maka insya Allah saya akan masuk surga. Amin. Bersama-sama. Bersama-sama, mari kita memberikan syafaat sama-sama. Syafaat, kita mendapatkan syafaat dan kita doakan itu supaya kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau masih ada, baik, silakan. Bunda, kalau sudah masih ada pertanyaan, tapi mengingat sudah akan maghrib, saya satukan saja ya Bunda ya. Pertanyaannya jadi, bisakah membagi cinta terhadap dua negara, dan yang satunya lagi, bila kita sering membanggakan Indonesia, apa kita termasuk sombong gitu Bunda? Saya sering ditanya pada Indonesia dan Prancis, saya hanya bisa menjawab bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara menjunjung kerukunan agama, kemudian negara yang berbeda ras, suku dan besar, namun kami memiliki satu bahasa. Terus apakah saya terlalu sombong? Enggak, itu fakta. itu fakta. Memang kita berbeda-beda ras, suku dan bahasa. Bahasa Minang, misalnya saya bicara bahasa Minang, lei taraga pulang ke Padang, lei taraga makan Padang. Nggak ngerti kan? Ada yang ngerti enggak? Taraga Bana nih. Taraga Bana siapa tadi? Siapa yang ngomong Taraga Bana? Mbak Fira. Ambo Fira nih. Fira mana? Rahman. Oh Fira, orang Padang. Orang Minang nih. Oh orang Minang, alhamdulillah. Di mana ini Minang? Di mama orang Pitalah, ayah orang Batipuah. Wow, Batu Sangka. Ya. Tanah datar. Tanah datar ya. Iya. Jadi tanah datar itu memang sumber sejarah itu. Jadi saya nyanyikan banyak nagari di dalam tambo tantang rana. Tetakan aja kampung. Bararaya ya mato. Bararaya mato. Nah itu yang saya katakan anak-anak talenta, ini sumber talenta. Kalau konser kita sudah ke Afrika, sudah ke Eropa, sudah kemana, cuman belum ketemu sama mbak-mbak yang ada sini, uni-uni yang ada di sini ya. Itu tahu nggak? Kita tari piring di atas kaca, itu mereka excited banget. Misalnya ke Aljazair itu, excited dan mereka gubernur, wali kotanya tepuk tangan berdiri menghargai. Sementara kalau kita nyanyi nari di sini nggak ada yang menghargai. Samalah dengan kayak lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya, mestinya kan hormat apa gitu kan, berdirinya sempurna. Ada yang main HP dan feelingsnya tidak tersentuh, touch of feelingnya nggak ada.
Tetapi di luar negeri kita mendengarkan, misalnya Bu Fira mendengarkan saluang gitu kan, ya kan? Malehere yang letabi yang malere yang maoi maler yang tabi yang nan bake lalu. Aduh, udah nangis itu mendengar saluang itu mendayu-dayu. Di sini orang mendengarkan saluang biasa-biasa aja gitu. Jadi apa namanya, negara kita besar dan faktanya memang apa namanya, berbeda-beda ras dan satu apa namanya ini apa tadi, satu bahasa bukanlah sebuah kesombongan, tapi kita menceritakan fakta. Tapi harus diingat ya, ketika kita menceritakan sebuah fakta dengan kesombongan, itu orang tahu juga. Jadi menceritakan sesuatu, saya menceritakan, misalnya tadi saya cerita, tadi kan disebut Bu Sastri Bakri adalah seorang sekwan gitu kan. Nah saya koreksi, saya sekwan itu setelah sekwan, saya menjadi inspektur khusus, saya menjadi direktur, saya menjadi sudah banyak, saya menjadi kapus, saya menjadi Widya Israel Utama. Itu menunjukkan fakta, menceritakan fakta supaya orang nggak salah. Tetapi kalau saya menceritakan itu niatnya menunjukkan bahwa saya hebat, maka itu dia menjadi salah, menjadi sombong. Jadi apa-apa selalu kembali ke niat. Kalau niatnya baik, maka dia akan baik. Niatnya salah, dia akan salah. Oke. Bu Nani Muiz, terima kasih kesempatan silaturahmi dengan. Baik Bunda, kalau membagi cinta bisa nggak Bunda? Membagi cinta? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, tetapi harus hati-hati. Karena hati kita itu luas sekali. Ada cinta terhadap orang tua, ada cinta kepada suami, ada cinta kepada anak, ada cinta kepada teman, ada cinta kepada... Ya nggak boleh cinta berbagi dalam satu hal. Selingkuh misalnya. Itu nggak boleh. Tapi kalau cinta, kita cinta kepada bangsa dan tanah air kita, tempat kita dilahirkan, di sana apa tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Jadi orang juga kadang-kadang kalau di Minang ya, setinggi-tinggi terbang kembalinya ke Kebangan juga. Itu ada juga istilah seperti itu. Bu Nani sudah jabatannya sudah banyak-banyak ke Medan, ke Jakarta segala macam, baliknya juga ke Padang gitu. Ya. Jadi sangat bisa cinta berbagi, cuman jangan diartikan cinta berbagi itu yang dimaksud cinta berbagi yang sebagaimana you love someone and love apa adanya, the way he is. Jangan nanti saya mau sama Alfi karena dia baik begini-gini. Ternyata Alfi ini pemarah, saya cari yang lain yang lembut. Enggak gitu loh. Jadi beda ya, cinta dalam arti cinta tanah air, kemudian kita cintai Prancis, kita cintai Indonesia, ya nggak masalah. Kan segala sesuatu tidak membabi buta. Ini menurut saya ya, belum tentu juga benar, tapi boleh nanti diklik di mana-mana untuk menguji cross-check tentang kecintaan terhadap bangsa dan negara. Yang penting indikatornya kan sudah ada. Kalau indikator itu tidak menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus berada di Indonesia. Karena bicara wilayah ini. Gitu. Baik. Itu kira-kira masih ada lagi? Ada lagi? Baik Bunda. Sepertinya sudah cukup. Bunda juga mungkin sudah ingin waktunya maghrib ya Bunda ya. Ya. Tadi Bunda membicarakan mengenai bahasa dan sebagainya. Itu sebenarnya Bunda modal orang Indonesia untuk berpergian atau menjadi perantau dimanapun Bunda. Karena orang Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan bahasa dan perbedaan budaya. Itu bekal kita ya Bunda, karena begitu kita berada di luar negeri, di Prancis kalau saya ke kota mana, ke daerah mana, ya sama bahasanya, budayanya sama. Tapi Indonesia, kita sudah bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Makanya orang Indonesia itu sebenarnya, sekali lagi ya Bunda, bukan membanggakan ya Bunda, tapi fakta. Lebih supel, makanya ramah
seperti itu karena Iya, kita sudah betul. terbiasa Itu kelebihan dengan adanya kita. perbedaan. Mungkin itu Iya. ya Bunda ya. Ya, kalau saya Baik. sering nyebutnya mau, say. Apa itu Mau Bunda? itu adalah modality. Baik. Modality semua yang tadi disebutkan kelebihan-kelebihan kita, kemudian kita apresiasi, ya, kemudian kita utility, kita manfaatkan, kita gunakan, makanya dibuang kemanapun orang Indonesia dia pasti gampang beradaptasi. Masya Allah. Kalau say artinya sugesti, asosiasi, dan imajinasi. Kita mainkan mau say, maka itu kita bisa berubah dengan dua kata itu, mau dong say, maka kita mesti mau. Terima kasih. Mohon maaf. Masya Allah. Baik Bunda, silakan kalau ingin memberikan kata terakhir atau mungkin sebagai penutup, silakan Bunda. Saya hanya ingin katakan bahwa integritas itu demokan. Tunjukkan integritasmu sesuai hati nuranimu, jangan ragu-ragu. Sudah berhenti menjadi orang baik saja, tetapi harus menjadi orang baik dan benar. Walaupun itu menyakitkan bagi teman kita. Gitu. Bisa bedakan ya? Ya, baik dan benar. Masya Allah. Bisa Bunda. Bisa. Memang Baik, semuanya dari niat ya Bunda ya. Iya, semua dari niat. Baik, terima kasih Bunda sekali lagi, Masya Allah, Alhamdulillah atas segalanya. Semoga kajian kali ini, share kali ini bisa bermanfaat, menambah ilmu kita, terutama pada Hari Pahlawan ini, menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena memang ajaran kita ya Bunda ya mengajarkan kepada kita sebenarnya sudah komplit ya Bunda ya sebenarnya di Islam itu. Bahkan Pancasila pun itu sebenarnya ada dalam Islam itu semuanya ya Bunda ya. Dari mulai sila pertama sampai sila ya terakhir itu ada zakat dan sebagainya sudah komplit ya Bunda ya. Jadi patokan kita memang kenapa harus pada Al-Quran karena Al-Quran memang mengajarkan kita juga kepada cinta kepada tanah air seperti itu ya Bunda ya. Masya Allah, terima kasih atas segalanya. Bunda, kita biasanya nutup dengan doa. Silakan Bunda, kita tutup dengan doa. Doakan kami yang ada di perantauan ini, semoga bisa selalu istiqomah. Silakan Bunda. Saya yang memimpin doa. Maksudnya? Ya Bunda, silakan. Aduh, saya nggak bisa. Apa-apa Bunda. Oke, doa yang saya biasa, yang saya mampu aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Terima kasih Allah atas semua rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas semua kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih ya Allah atas ketersediaan semua yang kita lalui dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, jadikanlah pengajian Perancis ini menjadi tonggak bagi seluruh diaspora yang ada di luar Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, menjaga kasih sayang, menjaga perdamaian dimanapun kami berada, tetap terhubung dalam rasa cinta, damai, dan tetap menjaga kecintaan terhadap negeri kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya belum pernah baca doa. Astagfirullah. Insya Allah dijabah. Amin. 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 Baik Bunda, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sharing kepada kami. Betul-betul tadi sangat merasuk ya. Semoga menjadi ilmu dan juga menjadi bekal buat bagasi kami nih, khususnya bagi kami yang ada di perantauan. Terima kasih kepada Teh Berta tadi yang sudah membacakan pantun, Teh Ana yang sudah tadi memimpin tadarus, Teh Alfi, operator studio kami ini, studio. Terima kasih buat semuanya.
Saya mohon maaf bila tadi mungkin ada salah kata atau salah juga bahasa tubuh dan sebagainya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhir kata saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berjumpa Rabu depan.